Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bu Fianita Jambangestu. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan syariah khususnya untuk kelas 3, yaitu pada bab akuntansi letter of credit, ekspor, dan import. Apa sih letter of credit itu? Intinya kayak gini. Kalau kamu mau mengekspor atau mengimpor barang dari luar negeri, kamu butuhnya itu issuing bank sama advising bank atau advice bank. Dia adalah yang membackup supaya antar pihak antara importir dan eksportir, misalnya kalian itu mau ngimpor, berarti kalian itu berarti kan importir, dan dari mereka yang mau mengirimkan barang ke Indonesia namanya eksportir. Nah, dia itu kita kan nggak mungkin kan dua orang ini saling nggak tahu atau nggak tahu sama-sama lain terus saling nggak percaya. Nah, untuk itu mereka harus ada yang nge-backup. Backupnya itu adalah bank itu namanya. Kalau dari kita importir namanya adalah issuing bank. Kalau mereka yang nge-backup adalah advice bank kayak gitu ya. Terus letter of credit itu pembelian dari luar negeri tapi yang di-backup oleh bank supaya kita lebih kayak misalnya asuransi. Tapi bentuknya ini setelah pembayaran, setelah pelunasan ya sudah selesai gitu saja, tidak ada jangka waktunya kayak gitu. Tapi kalau asuransi adalah ada jangka waktunya. Pengertian letter of credit merupakan suatu cara pembayaran untuk transaksi yang bersifat internasional. Jadi ini LC ini hanya digunakan untuk importir saja atau yang luar negeri kayak gitu, belinya di luar negeri. Seperti transaksi ekspor impor yang memungkinkan pihak eksportir penjual menerima pembayaran tanpa perlu menunggu konfirmasi dari luar negeri setelah barang dikirimkan kepada importir atau pemesan kita gitu ya. Kita ya pesan kayak gitu ya. Penjualnya itu namanya eksportir. Dalam transaksi ekspor impor terdapat istilah yang digunakan yaitu letter of credit, vessel, ekspor, impor, beneficiary, importir. Vessel ini surat ya, kayak gitu ya. Kalian tahu, coba nanti kalau belum tahu buka lagi bukunya. Kelas 3 masa nggak tahu. Letter of credit, ekspor, impor, beneficiary ini adalah penerima manfaat atau kita importir kayak gitu ya. Yang meminta kayak gitu. Beneficiary, terus issuing, advising bank, paying bank, confirming bank, accepting bank, deferred payment LC, negotiating bank, reimbursing bank, irrevocable LC, SAC LC, revocable LC, negotiation LC. Kayak gitu ya. Next. Letter of credit impor syariah ini adalah suatu pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir yang sesuai dengan prinsip syariah. Intinya LC konven sama syariah itu sama, yang membedakan adalah dasar dan prinsip hukumnya. Dan berdasarkan DSN MUI nomor 34 garis miring 9 garis miring 2002. Akad yang digunakan dalam LC adalah akad wakalah bil ujroh. Jadi titipan tapi kita harus membayar ujroh atau uang sewa. Terus ada wakalah bil ujroh bin qard. Jadi karena itu pembayaran LC itu ada yang berjangka atau tidak langsung saat itu sudah dikirim karena ekspor itu adalah skala besar dan tidak memungkinkan untuk satu hari di packingnya, maka mereka membutuhkan beberapa hari lah. Namanya itu adalah karena kita si importir sudah membayar duluan ke issuing bank, dijadikan sebagai akad qard kayak gitu. Terus yang kedua adalah murabahah atau jual beli. Letter of credit ekspor syariah sama seperti semuanya sama, tapi di sini yang dibedakan di akad ketiga, akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Karena keuntungannya tidak 100% ke eksportirnya, dibagi dua menjadi ada yang di banknya itu tadi. Mekanisme transaksi letter of credit. Langsung saya percepat. Ini nanti habis ini saya jelaskan. Pertama, importir ini kita misalnya kita mau beli barang dari Jepang gitu ya. Nah, ini yang pihak Jepangnya. Pihak Jepang ini dinamakan eksportir. Kita misalnya dari Jepang mau beli apa? Di Jepang jualan apa? Misalnya kita mau beli, langsung saya tulis ya, insert text video kayak gitu ya.
Nah, ini ada Buvio. Terus ini Kimura gitu ya. Miura kayak gitu ya. Terus saya mau beli sushi instan kayak gitu. Sushi instan ini hanya bisa diproduksi di Jepang kayak gitu ya. Nah, saya Buvio ini dinamakan importer. Terus saya mau beli sushi instan ini di Jepang yang hanya bisa produksinya di Jepang ke Miura kayak gitu. Nah, antara Miura dan Buvio ini ada sell kontrak. Jadi nanti kita pakai issuing bank ya sama advising bank kayak gitu. Nah, saya di backup oleh issuing bank, sedangkan Bumiura ini di backup oleh advising bank. Jadi setelah kita misalnya sudah beli, misalnya kesepakatannya beli 2.000 ton gitu ya, sushi instan mau dikirim ke Indonesia. Kontraknya sudah jadi, lalu Buvio ini bilang ke issuing banknya Buvio misalnya issuing banknya Buvio ini misalnya yang internasional adalah BRI misalnya gitu ya, BRIS BRIS kayak gitu. Terus yang si ini ada bank internasional. Alhamdulillah. International Japan kayak gitu ya. Japan. Nah, sebelum itu issuing bank sama advising bank ini harus ada ketergantungan, bukan ketergantungan, tapi ada hubungan karena nanti BRIS ini karena BRIS adalah milik Indonesia atau BUMN. Nah, mereka adalah bank-bank BUMN yang keperluannya untuk pemerintahan, yang milik pemerintah. Misalnya di Indonesia itu ada BRIS dan di Jepang itu ada Bank Internasional Jepang. Capek ya? Mohon maaf. Jadi lanjut, misalnya kita udah kontrak ini mau beli sushi instan, Buvio ini langsung ke BRIS bilang kalau misalnya mau beli sushi instan di Bumiura, nanti banknya yang dipakai adalah Bank Internasional Jepang kayak gitu ya. Terus ketika adalah issuing bank ini menyerahkan dokumen ke Bank Internasional Jepang kalau misalnya ada orang Indonesia yang mau beli ke Jepang menggunakan Bank Internasional Jepang kayak gitu ya. Pertama ini nanti masih kayak ada pemberitahuan aja. Setelah itu Bank Advising Bank meneruskan, benarkah ini mau ada beli kayak gitu, mau beli sushi instan kayak gitu. Iya benar. Langsung si Miura ini konfirmasi, shipment ini konfirmasi mau beli berapa tadi? 2000 ton gitu ya, 2000 ton ya. Oke, siap. Terus setelah itu si bank ini presentasi ke Bumiura kalau misalnya dokumen-dokumennya ini yang tadi dikirim di kedua ini sudah lengkap semua. Ini sudah, kalau dia menyetujui baru Bank Advising Bank ini presentasi ke Bank Issuing Bank. Bumiura setuju dengan syarat harus dibayar tepat waktu besok dengan bunga sekian. Terus ditambahi dari bank ini ada biaya administrasi sekian. Menyetujui. Ke-8 dokumen diriliskan dikasih ke Buvio. Terus 7-nya mana? 8 selesai pengiriman barang. Sudah selesai kayak gitu, sudah selesai baru dikirimkan kayak gitu. Pengirimannya alamatnya sesuai ke rumahnya Buvio atas alamatnya Bumiura, tapi yang nge-backup adalah banknya ini, issuing bank sama advising bank. Usance letter of credit ini sama, tapi memang yang membedakan adalah tindakan pada Yusen LC sebagai berikut. Misalnya pihak
importir sama eksportir gitu mendatangi kontrak, tapi ini adalah ininya sama saja ini. Kayak gitu ya, mohon maaf. Terus ini juga sama. SAIC use letter of credit dengan pelunasan melalui reimbursing bank. Intinya sama ini. Inti dari pelajaran hari ini adalah mekanismenya saya jelaskan, terus perlakuan akuntansinya pada transaksi ekspor impor. Dalam transaksi ekspor impor terdapat dua perlakuan akuntansi. Pertama, akuntansi yang terkait dengan aset dan kewajiban keuangan yang berasal dari hak dan kewajiban akseptasi serta wesel ekspor yang diambil oleh bank. Jadi pembayarannya semua melalui bank. Kedua, akuntansi yang terkait dengan kewajiban kontingensi dan kewajiban diestimasi antara lain untuk jaminan keuangan seperti shipping guarantee. Gitu. Nah, analisis perlakuan akuntansi transaksi LC. Pertama, pada saat menerima LC dari issuing tidak diakui sebagai tagihan komitmen atau kontingensi. Jadi saat di sini kan tadi di sini ada issuing bank, di sini ada advising bank. Kalau dari advising bank menerima uang dari issuing bank tidak diakui sebagai tagihan komitmen atau kontingensi. Karena titipan. Terus pada saat bank mengonfirmasi LC yang diterima dari pihak bank penerbit, bank mengakui pendapat provisi. Jadi advising tadi dikasihkan ke Bumiura kan tadi. Bumiura itu sudah menerima uangnya, baru di bank diakui sebagai ada pendapatan provisi atau advising fee atau confirming fee kayak gitu ya. Yang dipungut kayak biaya administrasi yang dikeluarkan dari bank advising tadi. Untuk SAIC LC pada saat pembayaran dokumen, bank membayar mengakui sebagai tagihan pada issuing bank. Dalam akun tagihan lainnya, Vessel Exploratory Nestro kayak gitu. Untuk usage deferred payment pada saat bank menerima vessel berjangka yang telah diaksep dari accepting bank, bank mengakui tagihan kepada accepting bank pada akun tagihan akseptasi dan kewajiban kepada beneficiaries sebesar nilai LC. Langsung ke pencatatannya ya, pencatatannya. Sebenarnya yang paling inti di banknya adalah misalnya kita menerima uang dari Bu Vio ke issuing bank misalnya. Issuing bank kan sebelah sini tadi. Nah, pengakuannya adalah kas rekening clearing terhadap pendapatan advising commissioning ujroh kayak gitu ya, pendapatannya ujroh. Terus saat mengirim dokumen dari advising ini dari issuing ke advising itu hanya mengirim saja, nggak ada biaya. Baru nanti saat menerima akseptasi, tagihan akseptasi kepada bank pengaksep. Nah, bank advising ini menyalurkan kepada Bumiura ditarii uang dengan pengakuan sebagai tagihan akseptasi kepada bank pengaksep terhadap kewajiban akseptasi kepada beneficiary kayak gitu. Terus sebenarnya ini adalah akun-akun atau transaksi yang sangat rumit kalau boleh saya kasih tahu. Karena apa? Di sini dijelaskan ada beberapa pembayaran. Jadi nanti tidak kan pembayaran LC itu ada yang tidak secara langsung. Ada yang sick payment, terus ada yang deferred payment, ada yang acceptance LC, terus ada yang negosiasi. Ini menurut saya tidak terlalu penting karena yang penting adalah jurnal yang di atas tadi. Mungkin PR-nya kalian bisa cari apa itu, ada berapa sih LC syariah yang diakui di Indonesia, kayak gitu saja. Terus nanti tugasnya menyusul, saya kirim template sama timeline. Oke? Kurang lebihnya seperti itu.
Kekurangan berasal dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, nggak apa-apa, nggak di like, nggak di komen, tapi komennya termasuk nanti ada absennya. Jadi silakan di komen. Nanti sertakan nama, nomor, sama pertanyaan dari bab ini. Akan saya jelaskan di YouTube berikutnya kayak gitu. Nah, kenapa harus di subscribe sama di lonceng? Karena nanti setiap pembelajaran saya akan melalui YouTube. Jadi nanti kalau kalian ketinggalan ya wis wassalam, kalian sudah kelas 3 kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.